Berkarya terbaik untuk mutu pendidikan, jemput mimpi bermutu. Kita akan menjadi guru penggerak, semangat yakin dan putra, berbakti dengan sepenuh hati. Oh yeah, melangkah bersama demi Indonesia tercinta, sajikan mutu pendidikan, takkan ada henti. Guru penggerak, angkatan 10 terbaik, kreatif, inovatif, selalu bersama berjalan, selalu kreatif, penuh inovasi dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jember. Saya Dita. Saya Sulfia. Saya Ika. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan praktik kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Guru penggerak, semangat yakin dan putra, berbakti dengan sepenuh hati. Selamat pagi Bu Ika. Pagi Bu Dita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Dita? Sehat juga? Alhamdulillah juga sehat. Iya. Rencana hari ini Bu Ika ada coaching dengan Bu Sulfi ya? Benar Bu Dita. Hari ini saya sudah berjanjian dengan Bu Sulfi mau mengadakan coaching. Saya minta tolong ini ya bantuannya Bu Dita nih hari ini nih. Oh tentu saja. Saya insya Allah akan membantu mengobserver sebelum melakukan coaching. Nah di sini Bu Ika saya siap memberikan dukungan terhadap coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Ika dan Bu Sulfi yang bisa kompetensi-kompetensi yang dikembangkan oleh Bu Ika ke depannya. Saya akan mengamati proses coaching dan apakah Bu Ika sudah siap melakukan proses coaching pada pagi hari ini? Insya Allah siap ya Bu ya. Semoga berjalan lancar lah hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ika. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan Bu Ika. Dan nantinya saya akan bertanya kepada Bu Ika. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang Ibu lakukan. Di sini apakah Bu Ika sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu? Sudah terlaksana alur tirtanya atau tidak? Kemudian alur tirta itu terdiri dari tujuan umum tentunya ya. Saya rasa Bu Ika sudah paham. Di sini saya hanya mengulang, yaitu tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksinya, juga tanggung jawabnya ya Bu. Siap. Selanjutnya saya akan melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Di sini prinsip coaching yang pertama yaitu membentuk kemitraan yang baik dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif, memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Ika. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu kehadiran penuh atau present ya. Kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang perlu disampaikan kepada coachee, juga mendengarkan secara aktif tentunya Bu. Keluh kesah coachee kepada coach. Nah, kemudian mendengarkan tentunya dengan rasa. Ya, kemudian di sini apakah sudah jelas tentang rubrik penilaiannya, Bu? Seperti yang dijelaskan Bu Dita tadi sudah cukup jelas Ibu. Terima kasih. Terima Selanjutnya saya izinkan bertanya. Baik. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja yang pertama saya ingin memberikan kehadiran penuh ya Bu pada hari ini. Kemudian saya juga ingin
mendengarkan secara aktif Bu, lebih banyak mendengar begitu daripada saya yang berbicara begitu ya Bu Dita. Kemudian tentu saja saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kiranya nanti dapat menggali potensi-potensi yang ada pada koci begitu Ibu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri begitu, mencari solusi lah dari permasalahan yang dihadapi oleh koci tadi Ibu. Ya, Begitu. dari ketiga kompetensi tersebut yang Bu Ika sudah sampaikan, yang ingin Bu Ika kembangkan nanti itu bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi, Bu? Oh, baik. Kalau dari kompetensi tadi ya Bu Dita, saya ingin berfokus itu pada ini Bu Dita. Bagaimana saya bisa mendengarkan koci ini dalam beliau menceritakan permasalahannya, kemudian saya juga bisa menggali tadi dari permasalahan yang dihadapi oleh koci, kemudian ini Bu, untuk ke alur tirtanya, saya ingin lebih berfokus pada itu mungkin ya Bu Dita ya. Ya, baik sekali. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian sesuai dengan alur tirta Siap, ya yang begitu. diterapkan Iya, ya Bu. Bu Dita. Dari situ observasi kali ini sudah menjabarkan rinci kompetensi yang ingin Bu Ika capai. Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan koci bersama Ibu Sulfi. Nanti setelah melakukan sesi coaching, kita bertemu lagi untuk berbicara sejenak tentang hasil proses coaching yang telah Ibu Ika lakukan. Terima kasih ya Bu. Siap, terima kasih Bu Dita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sulfi bagaimana Bu Ika. kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dita. Silakan duduk Bu Iya, Bu, Sulfi. terima kasih. Iya, gimana nih Bu Sulfi kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bika Sehat. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bu Sulfi Alhamdulillah ya. semangat selalu. Harus tetap semangat dong. Ya, betul. Baik, gimana nih Bu Sulfi? Katanya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Apa yang ada mungkin mau disampaikan gitu Bu Sulfi? Oh iya Bu Ika, ini sebenarnya ada beberapa sih hal yang ingin saya sampaikan hari ini sama Bu Ika. Terutama tentang permasalahan di pembelajaran kelas saya Bu Ika. Oh gitu. Iya. Kaitannya dengan kegiatan pembelajaran Bu Sulfi di kelas gitu ya Bu Sulfi? Benar, Bu Ika. Baik, baik. Kira-kira nih Bu Sulfi, apa sih yang Bu Sulfi harapkan gitu ya dari pembicaraan kita hari ini deh Bu Sulfi? Yang saya harapkan saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas. Kemudian saya bisa action segera. Siap. Bu Sulfi ingin mendapat solusi begitu ya Bu Iya, dari betul. permasalahannya. Berarti tolak ukurnya berarti atau ukuran keberhasilannya berarti apa nih Bu Sulfi? Saya mendapatkan solusi Bu Ika ya dari perbincangan kita pada hari ini. Baik. Baik Bu Sulfi, saya bisa menangkap. Kalau gitu monggo nih bisa diceritakan nih bagaimana keresahannya Bu Sulfi atau permasalahan yang Bu Sulfi hadapi. Iya. Oke, begini Bu Ika. Saya ini kan mengajar di kelas 10 dan tentunya kelas 10 itu kan dalam tahap fase SMP ke SMA. Nah, saya lihat anak-anak itu di pembelajaran saya itu mungkin bermain-mainnya di SMP itu masih ke bawah seperti itu, ke SMA seperti itu. Jadi anak-anak itu kurang fokus belajarnya. Oh, baik. Jadi sering lari-larian maupun sering ngobrol dengan teman-temannya seperti itu Bu Ika.
begitu Bu Sulfi. Baik, saya bisa menangkap ini. Jadi Ibu sekarang mengajar kelas 10 begitu ya Bu Sulfi, menghadapi Iya, anak-anak siswa-siswa baru begitu, iya betul. yang notabene masih dari SMP transisi ya Ya, Bu, masa masa transisi. transisi dari Betul. SMP menuju SMA begitu, sehingga mungkin masih ada kebiasaan-kebiasaan di SMP terbawa di SMA begitu ya Bu Iya, Sulfi? betul. Baik baik. Kira-kira Bu Sulfi, kegiatan seperti apa sih Bu Sulfi yang benar-benar masih Ibu Sulfi anggap bahwa itu masih terbawa begitu kegiatannya di sekolah, di SMA sekarang begitu, kegiatan siswanya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan? Oke, baik Bu Ika. Ketika pembelajaran itu, Mhm. anak-anak itu kurang fokus, Mmm. terhadap materi yang saya ajarkan. Ketika saya menjelaskan, anak-anak itu lebih banyak bermain, kemudian lebih banyak mengobrol sendiri, Mhm. seperti itu Bu Ika. Oh begitu, berarti siswa-siswa masih banyak bermain-main, kemudian ngobrol begitu ya Ya, Bu. benar. Kira-kira nih Bu Sulfi, kalau kita boleh rating gitu ya Bu Sulfi, Iya. siswa-siswi Ibu ini kalau di kondisi idealkan kira-kira di posisi berapa Bu Sulfi? Di posisi 5 ya Bu Ika, 5. soalnya, kira-kira itu 70% Mhm. anak-anak itu yang menurut saya masih, apa ya, ketika pembelajaran kurang kondusif Kurang anaknya, ya kondusif seperti itu. begitu. Di posisi 5 tadi ya Bu Iya Sulfi. benar. Baik, kalau harapannya Bu Sulfi kira-kira, idealnya tuh harusnya di posisi berapa harapannya dari Bu Sulfi begitu? Baik, kalau idealnya Mhm. itu, eee, tidak muluk-muluk. Nah, Mhm. di posisi 9 itu sudah cukup bagus Mhm ya Bu Ika mhm ya, mhm. dilihat, anak-anak sendiri itu memang kalau SMA itu anak-anaknya emang super-super ini ya, Iya. apa, perlakuannya memang, memang pasti beda-beda Mhm seperti itu. mhm. Dari, apa namanya, siswa satu ke yang lainnya tuh memang harus Mmm. berbeda-beda seperti itu Bu Ika. Begitu, iya iya Bu Sulfi. Nih mungkin Bu Sulfi bisa ceritakan, selama ini gitu ya Bu Sulfi Ya. mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang sudah Bu Sulfi coba lakukan begitu di kelas? Oke, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan seperti, mengubah metode mengajar saya, Mhm. dari yang awalnya ceramah, kemudian saya ubah, eee, memberikan apa namanya, pembelajaran yang interaktif, Mmm. pakai PowerPoint, terus kemudian, game, seperti itu, Gitu. ya. Sudah cukup banyak juga yang dilakukan Bu Sulfi, ini luar biasa sudah dengan Iya Bu, game, dengan PowerPoint begitu ya Bu Sulfi. oke. Lalu hambatannya selama ini apa ya Bu Sulfi? Mungkin ada hambatan atau tantangan mungkin Bu Sulfi? Selama Bu Sulfi melakukan tadi hal-hal yang beberapa sudah disebutkan Bu Sulfi? Oke, dari beberapa yang, metode-metode pembelajaran yang sudah saya Mhm. lakukan itu, Mhm. saya rasa kurang efektif ya Bu ya. Mmm. Karena masih, apa ya, banyak siswa-siswa yang masih kurang fokus juga terhadap pembelajaran saya, seperti Mmm. itu. Saya menginginkan, apa ya, 90% lah anak-anak itu bisa Mhm. fokus, Bisa seperti itu. fokus Iya, begitu. Jadi, hambatannya itu tadi ya Bu Sulfi, Bu masih Sulfi banyak. merasa masih banyak Mhm. beberapa kurang efektif lah Iya, kegiatan betul. pembelajaran. Nih kalau bisa kita berencana begitu ya Bu Sulfi, Ya. kira-kira adakah mungkin rencana yang sudah terfikirkan gitu Bu Sulfi dan yang sudah terfikirkan oleh Bu Sulfi? Jadi begini ya Bu Ika ya, dari pembelajaran yang sudah saya lakukan itu dari beberapa metode yang sudah saya, apa namanya, lakukan, masih kurang efektif. Mmm. Karena anak-anak itu saya lihat, eee, apa, lebih cenderung ke Oh kinestetik, seperti itu. gitu. Jadi saya berencana untuk mengubah metode pembelajaran lebih kepada, apa ya, mungkin lebih kepada apa, memberikan praktek seperti itu, Gerak ya. Yang gitu memberikan ya. praktek kepada anak-anak daripada materi, Oh seperti begitu, itu. iya iya Bu Sulfi. Iya Bu Sulfi kebetulan mengajar agama ya, pendidikan agama Islam Iya begitu. betul. Tadi Bu Sulfi berencana untuk melakukan kegiatan yang lebih mengaktifkan gitu ya Bu, Ya, aktivitas anak tuh biar tersalurkan begitu melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya kinestetik begitu ya Bu iya Sulfi. betul. Luar biasa sekali Bu Sulfi rencananya. Lalu mungkin sudah terfikirkan ini mau mulai kapan nih rencananya? Ya.
Mulai kapan yang pasti harus secepatnya. Siap. Ya, insya Allah hari Senin sudah mulai ini ya, apa namanya, eh, di apa, aktif di pembelajaran di kelas yang saya akan ajar Yes. itu. Insya Allah saya akan membuat nih rancangan-rancangan pembelajaran besok ini. Oh, begitu. Jadi sudah terpikirkan nih kegiatannya, mau kegiatan-kegiatan yang lebih mengaktifkan siswa begitu Iya, ya, mulai betul. Senin besok lah. Insya Allah sudah Betul. siap action gitu ya Bu Iya, Sulfi. Bika. Lalu ini ukuran keberhasilannya Bu Sulfi terkait dengan rencananya Ibu ini bagaimana? Oke. Mm-mm. Oke. Jadi pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil jika sesuai dengan tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu Ika ya. Dan tentunya kemudian anak-anak itu bisa hadir sepenuhnya di pembelajaran saya, kemudian aktif mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas sesuai dengan apa namanya arahan seperti itu Bu Ika. Oh begitu, baik Bu Sulfi. Lalu dalam pelaksanaannya nanti, Oke. kira-kira Bu Sulfi apakah membutuhkan kolaborasi atau dukungan begitu Bu Sulfi dari pihak-pihak tertentu begitu? Oke, untuk dukungan pasti ya. Karena pembelajaran itu dapat berhasil jika ada apa? Ada support ya, support baik materi maupun apa moral seperti itu. Di sini saya butuh dukungan dari kepala sekolah saya, kemudian dari rekan sejawat, yang mana nanti saya mungkin saya ajak kolaborasi dalam pembelajaran saya, kemudian juga saya minta bantuan, bantuan ini kepada rekan-rekan saya yang mungkin ahli IT, mungkin jadi saya mungkin saya bisa mintakan bantuan bagaimana sih caranya mengaktifkan siswa itu, mungkin dengan cara apa namanya pembelajaran menggunakan internet atau teknologi seperti itu, Bu. Bagus, luar biasa sekali Bu. Dukungan dari atasan begitu, rekan Ya. sejawat begitu ya Bu, nanti mungkin bisa membantu kaitannya dengan IT begitu Betul, ya Bu Bika. Sulfi. Lalu mungkin adakah tantangan atau mungkin hal-hal yang perlu diantisipasi begitu dari rencana Ibu lakukan tadi begitu Ibu? Oke, tantangannya pastinya ada ya. Kalau tantangan itu pasti ada. Nah, untuk mengantisipasinya mungkin lah ya ketika saya menggunakan suatu apa namanya strategi pembelajaran menggunakan IT, misal membutuhkan apa namanya jaringan internet ya, misal seperti itu. Nah, ketika listrik mati, nah itu kan tantangannya kita nggak bisa Betul. jalan pembelajarannya. Nah, maka dari itu saya mungkin punya apa solusi di sini bagaimana caranya saya menggunakan metode lain. Nah, jadi sebagai opsi kedua seperti Ya, itu. opsi kedua, betul. Ada plan A, plan B begitu ya Oke, Bu. oke, ya, Oke. Luar biasa Bu Sulfi, perbincangan kita ini singkat tapi padat sekali ya Bu Sulfi Ya, ya. alhamdulillah, Padat. Bu. Gimana nih Bu? Sebentar ya Bu pembicaraan kita ini, tapi mungkin adakah yang hasil dari pembicaraan kita hari ini yang Ibu Sulfi dapatkan lah Bu Sulfi dari pembicaraan kita hari ini? Oke, dari perbincangan kita tadi, saya rasa saya sudah menemukan solusi, Bu Ika, solusi dari permasalahan saya. Dan alhamdulillahnya ini tidak tersadar ya sama saya ya. Kalau ternyata solusi itu munculnya dari saya sendiri seperti itu. Dengan cara Bu Ika itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing saya untuk memunculkan ide-ide saya seperti itu. Terima kasih sekali Bu Ika. Sama-sama Bu Sulfi. Semoga harapan Bu Sulfi tadi dan yang sudah direncanakan Bu Sulfi tadi bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Sulfi ya, Tentunya Bu mungkin Ika. minggu depan mungkin setelah Bu Sulfi action tadi ya. Oke. Saya penasaran nih progresnya kayak gimana gitu Iya, kan baik, ya. Bu Ika. Baik, ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bu Sulfi? Oke, saya rasa untuk kali ini cukup ya Bu Ika ya. Cukup. Saya Baik, sudah terima selesai, kasih. sudah solusi sudah saya dapatkan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Sulfi. Semoga bisa terlaksana dengan baik begitu ya Bu Oke, Sulfi. amin. Terima kasih Bu Terima Sulfi bisa kasih, Bu lanjut Ika. lagi mengerjakan Oke, agenda makasih. berikutnya. Enggak. Ya.
heard you got some bad news. The doctor says a year or two, but I believe in miracles. Wah, Bu Ika, alhamdulillah sudah selesai proses Alhamdulillah, coachingnya, ya, Bu. sudah berjalan dengan Iya, lancar. alhamdulillah Kemudian, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching, Bu? Perasaan senang ya Bu, senang lega Bu Dita, saya lebih lega ini sudah sesuai dengan harapan begitu Bu Dita. Alhamdulillah. Begini ya Ibu Ika, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Ika lakukan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu Ika lakukan pada proses coaching tadi, Bu? Baik Bu Dita, tadi pada pelaksanaan coaching tadi ya Bu Dita, beberapa kompetensi sudah saya lakukan Bu Dita. Tadi saya juga berusaha untuk mendengarkan coach, begitu mendengarkan dengan penuh kehadiran penuh tadi ya Bu Dita, mendengarkan aktif juga. Kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan juga rasanya sudah sesuai dengan alur Tirta begitu Bu Dita ya. Gitu ya Bu Ika. Iya, demikian, Bu. Berarti sudah tercapai ya tujuan, Alhamdulillah. indikator, Sesuai. indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Sekarang saya boleh minta izin untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu Siap. Ika. Silakan Bu Dita. Oke, Terima kasih. berdasarkan Iya. observasi yang sudah saya lakukan tadi Bu Ika, saya melihat proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ika dengan Bu Sulfi. Di situ proses coaching yang sudah Ibu lakukan berjalan dengan sangat baik Bu Ika. Bu Ika melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta tentunya. Kemudian juga menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tersebut dan mengarahkan juga mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksi yang akan dilakukan, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan ya tentunya tadi ya Bu. Iya, Bu Dita. Juga Bu Ika sudah bisa memancing coach dalam berkomitmen dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching seperti itu ya Bu. Di mana tadi saya lihat Bu Ika sudah fokus dengan melaksanakan pertanyaan aktif yang tentunya yang berbobot, kehadiran penuh yang sudah dilakukan Bu Ika, kemudian berperan aktif, juga menggiring untuk coach untuk mengungkapkan solusi-solusi atas permasalahan yang mereka hadapi ya Ibu. Berarti sudah mencapai semua harapan yang Ibu inginkan. Seperti Puji itu ya Bu. syukur. Iya, puji syukur Bu Dita. Terima Iya. kasih banyak. Sama-sama Bu Ika. Nah, tadi Ibu lakukan kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Kompetensi apa ya Bu? Oh ini sih Bu Dita, saya merasa mungkin belum terlalu maksimal dalam ini kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu Dita. Mungkin di selanjutnya Bu Dita dengan banyak praktik, banyak berlatih begitu ya Bu Dita, saya bisa berlatih untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu sih Bu Dita. Seperti itu ya Bu. Iya. Saya rasa itu tadi pertanyaannya sudah cukup bagus. Terima Jika Bu kasih. Ika semakin terus-menerus melatih kegiatan coaching pada kesempatan yang lain, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu pasti akan muncul seperti itu ya Bu. Semoga ya, Bu Dita. Dari kegiatan ini, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Bu Ika? Saya rasa sudah cukup ya Bu Dita. Kegiatan hari ini terlaksana dengan baik. Kemudian Bu Dita sudah bantu saya sudah sangat terima kasih sekali. Saya rasa sudah tidak ada. Baik Bu Ika, Iya. terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu Dita. Oke. Oke.
penggerak Indonesia maju. Thanks for watching.